Halo Genius, pada video pembelajaran kali ini kakak akan membahas materi regresi linear. Berikut ini pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas. Pertama, pengertian regresi linear. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Yang ketiga, contoh soal. Dan yang keempat, soal latihan. Langsung saja kakak mulai ya. Pembahasan pertama, pengertian regresi linear. Statistika regresi. Statistika regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antara satu variabel dependen dan variabel independen. Sedangkan regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Garis best fit. Berikut adalah contoh dari diagram pencar. Bisa kita lihat bahwa titik-titik di dalam diagram pencar tersebut dapat membentuk pola menyerupai garis lurus. Artinya, terdapat korelasi atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Dengan adanya korelasi ini, maka dapat dibentuk garis-garis yang berasal dari titik-titik dalam diagram pencar tersebut. Namun, dari semua garis yang ada, hanya ada satu garis paling tepat untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Garis tersebut dinamakan garis best fit. Bentuk umum persamaan garis regresi. Sama halnya, untuk mendapatkan persamaan garis lurus pada umumnya, persamaan garis regresi sederhana dapat dituliskan dalam bentuk umum sebagai berikut. Bentuk persamaan tersebut dibaca sebagai regresi Y atas X, di mana Y topi adalah nilai variabel dependen yang diprediksi, X adalah nilai variabel independen, A adalah koefisien regresi atau gradien garis regresi, dan B adalah konstanta atau nilai Y topi jika X sama dengan 0. Pembahasan kedua, metode kuadrat terkecil. Apakah ada cara yang paling tepat dalam memutuskan apakah suatu garis sudah tepat atau tidak? Ternyata ada loh. Metode umum untuk menempatkan garis lurus ke data-data hasil observasi disebut dengan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah metode umum yang digunakan dalam mencari garis paling mewakili guna memberikan deskripsi terbaik mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam data yang diberikan. Untuk mendapatkan garis regresi yang baik, harus meminimalkan jumlah residu atau jarak vertikal antara titik-titik data dan garis regresinya. Berikut adalah rumus dalam menentukan suatu garis regresi menggunakan rumus metode kuadrat terkecil. Y topi dikurang Y bar sama dengan jumlah rata-rata selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya dibagi dengan jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dikali dalam kurung X dikurang X bar tutup kurung. Langkah-langkah dalam menentukan garis best fit. Yang pertama, kita tentukan nilai rata-rata variabel X atau X bar dan rata-rata dari variabel Y atau Y bar. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Kemudian untuk Y bar sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Yang kedua, menentukan jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya. Rumusnya yaitu SSXY sama dengan sigma XY dikurang dengan N
dikali X bar dikali Y bar. Selanjutnya, mencari jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya. Rumusnya, SSXX sama dengan sigma X kuadrat dikurang dengan N dikali X bar dikuadratkan. Pembahasan ketiga, untuk lebih jelasnya terkait cara menentukan garis base fit dalam menggunakan metode kuadrat terkecil, mari simak contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, tabel berikut menunjukkan data harga eceran beras di suatu daerah. 1. Gambarlah diagram pencar dari data tersebut. 2. Apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara tahun dengan rata-rata harga eceran beras per kilogram dalam rupiah? 3. Tentukan persamaan garis regresi dari data tersebut. 4. Interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian 3. 5. Hitunglah prediksi rata-rata harga eceran beras per kilogram pada tahun 2022. Sebelum menjawab soal ini, terlebih dahulu kita tentukan variabel independen atau X dan variabel dependennya atau Y. Berdasarkan data yang ada, variabel independennya ialah tahun, sedangkan variabel dependennya ialah rata-rata harga eceran beras per kilogram dalam rupiah. Selanjutnya, kita gunakan permisalan untuk mempermudah perhitungan. Kita misalkan T sebagai tahun atau waktu di mana T sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 menunjukkan waktu mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan P adalah harga eceran beras per kilogram dalam ribu rupiah. Sehingga data pada soal dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Berdasarkan tabel yang sudah dibuat sebelumnya, maka untuk pasangan-pasangannya yaitu 1 dipasangkan dengan 11,2, untuk 2 kita pasangkan dengan 12, untuk 3 kita pasangkan dengan 12,8, untuk 4 kita pasangkan dengan 13,2, dan untuk 5 kita pasangkan dengan 13,5. Sehingga diagram pencarnya ialah sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa titik-titik tersebut menyerupai garis lurus. Berarti terdapat korelasi antara tahun dengan rata-rata harga eceran beras per kilogram. Soal selanjutnya, apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara tahun dengan rata-rata harga eceran beras per kilogram dalam rupiah? Dapat kita lihat bahwa garis yang terbentuk merupakan garis linear yang cenderung semakin ke kanan semakin naik. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kedua variabel. Sehingga dari soal dapat kita katakan terdapat hubungan linear antara tahun dengan rata-rata harga eceran beras per kilogram dalam rupiah. Selanjutnya, tentukan persamaan regresinya. Sebelum masuk dalam penggunaan rumusnya, terlebih dahulu kita buat tabel penolong di mana berisikan data X dan Y. Dari data, nilai-nilai X yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kita jumlahkan, nilai-nilai dari X sama dengan 15. Sedangkan untuk Y, 11,2, 12, 12,8, 13,2, 13,5. Jika kita jumlahkan seluruh data pada Y, mendapatkan 62,7. Selanjutnya, kita tentukan nilai X dikali dengan Y. 1 dikali 11,2 sama dengan 11,2. Kemudian 2 dikali 12 sama dengan 24. 3 dikali 12,8 sama dengan 38,4. 4 dikali dengan 13,2 sama dengan 67. 4
dikali 13,2 sama dengan 52,8. Dan 5 kita kalikan dengan 13,5 sama dengan 67,5. Jika kita menjumlahkan seluruh data yang ada pada X dikali Y, mendapatkan 193,9. Selanjutnya, kita cari nilai dari X kuadrat. Untuk 1 kuadrat sama dengan 1, untuk 2 kuadrat sama dengan 4, untuk 3 kuadrat sama dengan 9, untuk 4 kuadrat sama dengan 16, dan untuk 5 kuadrat sama dengan 25. Jika kita jumlahkan seluruh angka yang ada pada kolom X kuadrat menghasilkan 55. Sehingga total N yang ada pada soal atau data yaitu sebanyak 5. Selanjutnya kita cari nilai rata-rata variabel X dan variabel Y. Untuk X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, sama dengan X barnya 15 dibagi dengan N-nya 5, maka menghasilkan 3. Sehingga X bar sama dengan 3. Y bar sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y yaitu 62,7 dibagi dengan N yaitu 5. 62,7 dibagi 5 menghasilkan 12,54. Jadi Y bar sama dengan 12,54. Selanjutnya, kita cari nilai jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya. Yang pertama, kita cari dulu untuk nilai SSXY. SSXY sama dengan sigma XY dikurang dengan N dikali X bar dikali Y bar. Untuk sigma XY sama dengan 193,9 dikurang 5 dikali 3 dikali 12,54. Sehingga 193,9 dikurang dengan 188,1. Maka SSXY sama dengan 5,8. Kemudian kita cari nilai jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya. Rumusnya, SXX sama dengan sigma X kuadrat dikurang dengan N dikali X bar kuadrat. SSXX sama dengan 55 dikurang 5 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, sehingga 55 dikurang 5 dikali 9. 5 dikali 9 menghasilkan 45, sehingga SSXX sama dengan 55 dikurang 45. Maka didapat SSXX sama dengan 10. Kita sudah menemukan untuk nilai dari X bar sama dengan 3, Y bar sama dengan 12,54, SSXY sama dengan 5,8, dan SSXX sama dengan 10. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam rumus metode kuadrat terkecil. Y topi dikurang Y bar sama dengan SSXY dibagi dengan SSXX dikali dengan X dikurang X bar. Y topi dikurang 12,54 sama dengan 5,8 dibagi 10 dikali dengan X min 3. Untuk 5,8 dibagi 10 menghasilkan 0,58. Sehingga kita kalikan dengan X min 3 menghasilkan Y topi dikurang 12,54 sama dengan 0,58X dikurang dengan 1,74. Kemudian untuk nilai 12,54 kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga Y topi sama dengan 0,58X dikurang 1,74 ditambah 12,54. Maka Y topi sama dengan 0,58X ditambah dengan 10,8. Pada awal soal, kita sudah memisalkan untuk
T sama dengan tahun dan P sama dengan jumlah harga eceran beras per kilogram dalam rupiah. Sehingga X dan Y-nya kita ubah menjadi P sama dengan 0,58 T ditambah dengan 10,8. Jadi, persamaan regresi data tersebut adalah P sama dengan 0,58 T ditambah 10,8. Keempat, interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian 3. Nilai A. Nilai A artinya ketika waktu sama dengan 0 atau tahun 2016, maka rata-rata harga eceran beras per kilogram dalam rupiah adalah Rp580. Sedangkan untuk nilai B artinya setiap kali waktu meningkat 1 tahun, maka rata-rata harga eceran beras per kilogram dalam rupiah akan bertambah sebesar Rp10.800. Keempat, hitunglah prediksi rata-rata harga eceran beras per kilogram pada tahun 2022. Oleh karena T sama dengan 1 menunjukkan tahun 2017, maka nilai yang menunjukkan tahun 2022 adalah T sama dengan 6. Sehingga nilai T kita substitusikan pada persamaan garis regresi yang sudah kita dapat. P sama dengan 0,58 T ditambah 10,8. P sama dengan 0,58 dikali 6 ditambah 10,8. P sama dengan 3,48 ditambah 10,8 sehingga P sama dengan 14,28. Jadi, prediksi rata-rata harga eceran beras per kilogram pada tahun 2022 adalah Rp14.280. Soal kedua, perhatikan himpunan pasangan data X, Y berikut. 1,2, 2,3, 3,5, 4,6. Tentukan persamaan garis regresi yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Untuk menjawabnya, kita gunakan tabel penolong seperti pada soal yang pertama. Maka untuk anggota dari X, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jika kita jumlahkan seluruh angkanya, sigma X sama dengan 10. Selanjutnya, untuk anggota Y, 2, 3, 5, dan 6. Jika kita jumlahkan, sigma Y sama dengan 16. Untuk banyaknya data pada himpunan pasangan data tersebut sebanyak 4, maka N sama dengan 4. Selanjutnya kita cari nilai dari X dikali dengan Y atau XY. 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 5 sama dengan 15, dan 4 dikali 6 sama dengan 24. Jika kita jumlahkan seluruhnya, maka sigma XY sama dengan 47. Selanjutnya, tentukan nilai dari X kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan 4 kuadrat sama dengan 16. Jika kita jumlahkan seluruhnya, maka sigma X kuadrat sama dengan 30. Selanjutnya kita cari nilai rata-rata dari X. X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N sama dengan 10 dibagi dengan 4 sama dengan 2,5. Selanjutnya kita cari atau kita tentukan nilai dari rata-rata Y atau Y bar. Y bar sama dengan sigma Y dibagi dengan N sama dengan 16 dibagi dengan 4 sama dengan 4. Jadi nilai X bar sama dengan 2,5 dan Y bar sama dengan 4. Selanjutnya kita cari nilai dari jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya. SSXY sama dengan sigma XY dikurang N dikali X bar dikali Y bar. SSXY sama dengan 47 dikurang 4 dikali 2,5 dikali 4.
Untuk 4 dikali 2,5 dikali 4 menghasilkan 40. Sehingga SSXY sama dengan 47 dikurang 40. Maka SSXY sama dengan 7. Kemudian kita cari nilai dari jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya. SSXX sama dengan sigma X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat. SSXX sama dengan 30 dikurang 4 dikali 2,5 kuadrat. Untuk 2,5 kuadrat menghasilkan 6,25. Hasil dari 4 dikali 6,25 ialah 25, sehingga SSXX sama dengan 30 dikurang 25. Maka SSXX sama dengan 5. Setelah semua langkah-langkah tersebut selesai dicari nilai-nilainya, maka kita dapat mensubstitusi nilai-nilai tersebut ke dalam rumus metode kuadrat terkecil. Y topi min Y bar sama dengan SSXY dibagi dengan SSXX dikali X min X bar. Y topi min 4 sama dengan 7 dibagi 5 dikali X min 2,5. 7 dibagi 5 menghasilkan 1,4. Y topi min 4 sama dengan 1,4 dikali X min 2,5. Untuk 1,4 dapat kita kali dengan X dan min 2,5 menghasilkan Y topi min 4 sama dengan 1,4 X dikurang dengan 3,5. Untuk nilai 4 dapat kita pindah ruaskan ke kanan menjadi Y topi sama dengan 1,4X min 3,5 ditambah 4. Y topi sama dengan 1,4X ditambah 0,5. Jadi, persamaan regresi data tersebut adalah Y topi sama dengan 1,4X ditambah 0,5. Soal ketiga, tentukan persamaan regresi jika diketahui sebagai berikut. X bar sama dengan 3,6, Y bar sama dengan 2,95, SSXY sama dengan min 2,14, dan SSXX sama dengan 1,16. Karena nilai-nilai yang sudah diketahui, kita dapat langsung mensubstitusi ke dalam rumus metode kuadrat terkecil. Y topi min Y bar sama dengan SSXY dibagi dengan SSXX dikali X min X bar. Y topi min 2,95 sama dengan min 2,14 dibagi dengan 1,16 dikali X min 3,6. Y topi min 2,95 sama dengan min 1,84 X ditambah dengan 6,62. Y topi sama dengan min 1,84 X ditambah 6,62 ditambah 2,95, sehingga Y topi sama dengan min 1,84 X ditambah dengan 9,75. Jadi persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan min 1,84 X ditambah 9,75. Untuk lebih memahami terkait materi regresi linier, coba kalian kerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumahdbelajarjenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk mendapatkan tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa. Bye.